Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas materi peranalitik dan apusan darah tepi atau ADT dari Dr. Harsono SPPK, materi webinar. Di channel ATLM Indonesia, saya yang membawakan materinya dengan slide-slide yang telah ada. Bersama saya di channel ATLM Indonesia, media pembelajaran online dan informasi seputar ilmu laboratorium medik bagi teman-teman ATLM di Indonesia, baik yang praktikal bekerja ataupun mahasiswa-mahasiswi. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Kita mulai dengan apusan darah tepi atau ADT. Ya kan? Apusan darah tepi adalah pemeriksaan mikroskopik darah tepi dengan membuat apusan darah tipis, ya kan? Diwarnai dan dibaca di bawah mikroskop. Apusan darah tepi akan memberikan informasi keadaan sel-sel darah dan elemen parasit untuk penapisan, diagnosis, dan pemantauan perjalanan penyakit dan respon terapi. Jadi apusan darah tepi ini manfaatnya untuk memantau darah tepi ya. Darah tepi yaitu darah yang biasa kita ambil darah menggunakan syring atau sefit pada pasien di vena atau di kapiler. Nah, kemudian ini untuk melihat kondisi sel-sel darahnya. Jadi kalau ada parasit, kebetulan parasit ada misalnya plasmodium, ya mungkin ketemu nanti plasmodium. Kita lanjut. Indikasi ADT, apusan darah tepi ya, ADT. Satu, indikasi klinis. Nah, indikasi klinis, sebagian besar permintaan dari dokter yang menangani pasien karena melihat klinis pasien ini perlu ditentukan diagnosisnya, apakah dia mengalami anemia apa atau leukemia apa, sehingga dengan ketahuan maka lebih jelas penyakit pasien tadi, misalnya talasemia, anemia kurang besi, melalui apusan darah tepi. Yang kedua, indikasi laboratoris karena laboratorium, yaitu sebagian kecil oleh laboratorium sendiri yang dapat langsung mengerjakan ADT berdasarkan adanya temuan abnormal dari pemeriksaan darah lengkap sebagai konfirmasi. Ini maksudnya apabila kita memeriksa menggunakan hematologi analyzer, maka di situ ada flag. Flag tadi mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang abnormal. Jadi koreksi dengan apusan darah. Maksudnya di yang nomor 2 ini karena laboratorium sendiri. Yang kedua tadi, yang pertama tadi karena dokter yang meminta. Oke, kita lihat indikasi klinis. Pertama, diagnosis dan pemantauan penyakit. Yang kedua, anemia, neutropenia atau trombositopenia. Ini rendah semuanya kan? Yang belum jelas penyebabnya. Yang ketiga, splenomegali, lymphadenopathy atau gejala sistemik yang mengarah pada kelainan hematologi. Misalnya ini pada pembesaran limpa ya kan, dengan kelenjar limpa atau gejala yang mengarah ke sistemik, kelainan hematologi. Misalnya saja ini leukemia misalnya. Kemudian kecurigaan infeksi yang dapat diagnosis dari ADT. Nah, kita lanjut lagi karena indikasi klinis. Lanjutnya itu kelainan morfologi sel darah merah seperti penyakit sel sabit, talasemia. Nah, ini tadi saya katakan bahwa ada talasemia mungkin. Jadi di sini kelainan morfologinya bentuknya seperti sel sabit yang panjang runcing atau talasemia. Lalu adanya gangguan fungsi organ terutama pada anak. Kemudian ikterus ada kecurigaan hemolitik. Ini anemia hemolitik kecurigaannya ya. Lalu limfositosis atau monositosis, kenaikan limfosit dan monosit dari nilai rujukan. Keganasan, curiga metastasis ke sumsum tulang. Jadi keganasan ini kemungkinan limfoma, Hodgkin non-Hodgkin mungkin, atau juga yang lain misalnya leukemia. Kemudian hiperleukositosis, kecurigaan leukemia. Nah, ini leukemia yang tegasnya kan. Ada leukemia limfositik, ada leukemia granulositik.
baik kasus kronis maupun nanti kasusnya akut. Kita pindah lanjut ke indikasi laboratoris. Pertama, konfirmasi kelainan kuantitatif yang ditemukan pada hasil darah lengkap. Atau terdapat perbedaan yang besar antara hasil saat ini dengan hasil sebelumnya. Jadi ini dikonfirmasi ya, dicocokkan dengan hapusan darah hasil darah lengkap dari hematologi analyzer. Yang kedua, menindaklanjuti tanda peringatan dari alat hematologi otomatis. Jadi ada flag dari hematologi otomatis seperti BLAST, ya, sel muda, imatur granulosit, ya kan. Lalu platelet klam. Nah, ini granulosit yang muda, ini plateletnya menggumpal, klam, NRBC, eritrosit muda, ya kan. Ini adalah yang menindaklanjuti peringatan dari tanda alat dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini hasil hematologi analyzer WBC-nya 122.000 kan. Berarti ini tinggi ya. Leukositnya 122.000. Yang mana limfositnya dominan 85,4%. Lalu secara hitung biasa, hitung angka, limfositnya 104.031. Berarti kecurigaan di sini karena leukosit secara mutlak bila di atas dari 50.000 itu adalah kasus leukemia. Jadi kemungkinan ini adalah kasusnya leukemia. Leukemia apa? Limfositik. Nah, dari sini dibuatlah hapusan, dan pada hapusan ternyata dominasinya di hapusan darah hanya limfosit. Semuanya di hapusan darah. Berarti ini kemungkinan adalah leukemia limfositik. Tinggal nanti melihat apa kasusnya kronis atau kasusnya akut. Lanjut lagi teman-teman, indikasi laboratoris. Melakukan hitung jenis leukosit jika ada tanda peringatan populasi abnormal. Atau alat tidak bisa membaca hitung jenis karena adanya sel muda. Nah, pada hasil hematologi analyzer itu WBC-nya 28.000 ya kan? 50. Lalu di situ ternyata iosinnya 17,3%. Tinggi ya. Nilai rujukannya kan 1-3%. Lalu eosinofil dihitung secara mutlak itu 4.085 sel. Nah, 4.850 sel. Berarti tinggi ya ini eosinofilia. Benarkah eosinofilia? Lalu diolah hapusan darah. Dan diolah dari hapusan darah ditemukan beberapa sel eosinofil dengan khas granulanya yang berwarna oranye. Nah, ini pada gambar ada sel eosinofil. Walaupun ada juga sel neutrofil segmen. Lanjut lagi teman-teman. Nah, kepada gambar ini hemoglobin pasien 6,9 gram per dl. Lalu RBC-nya rendah, ya kan, 2,8 juta. Hematokritnya 19%. Rendah kan? Lalu dihitung MCP, MCH, MCHC. MCP-nya rendah, MCH-nya rendah, MCHC-nya juga rendah. MCHC-nya ini masih ya, rendah kan, rendah ketiga-tiganya. Lalu di situ ada plek atau pesan dari, dikatakan di situ RBC abnormal distribusi. Jadi distribusi RBC-nya tidak normal di RDW SD dan RDW CV itu tidak bisa terbaca kan. Lalu dysmorphic populasi. Jadi populasinya di sini variasi. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ukurannya pucat, ada yang hanya ring saja. Itu dysmorphic, macam-macam bentuknya. Kemudian mikrositosis. Selnya kecil-kecil. Lalu dikatakan memang dia 6,9 anemia. Lalu red ABN scattergram. Jadi rednya di sini abnormal secara scattergram. Lalu alat mempertanyakan kemungkinan ada fragmen sel. Nah,
Di sini fungsinya hapusan darah. Setelah dibuat hapusan darah, ternyata memang benar. Variasi selnya di situ ada dua setidaknya. Ada anisositosis, variasi ukuran, ada voikilositosis, variasi bentuk ya kan. Nah, habis itu lagi ada juga di sini polikromasi, ada yang warnanya pucat, ada yang lebih tua, ada yang sedang. Dari sini kita bisa melihat juga dari itu eritrosit hipokrom dengan bentuk yang bervariasi, ada yang cigar cell, ada teardrop cell, kemudian ada fragment cell, ada anulosit, dan di situ ada juga sel-sel jenis lain yang memang banyak lebih cenderung ke hipokrom. Jadi kemudian ada sferosit juga di situ. Nah, jadi kita bisa melihat di sini kemungkinan si pasien ini thalassemia mungkin, atau juga jenis anemia kurang besi bisa juga, tapi ke arahnya lebih cenderung nanti ke thalassemia. Misalnya ini hasil dari hematologi analyzer. Nah, kita masuk ke pra-analitik ADT. Pertama, persiapan pasien khusus tidak ada. Sampel darah cukup menggunakan darah kapiler langsung dari ujung jari langsung olah hapusan. Inilah yang terbaik. Kalau darah vena bisa juga langsung diteteskan ke objek gelas, langsung olah hapusan darah. Tapi bila tidak mungkin pakai antikoagulan EDTA atau heparin bisa. Cuma heparin dengan EDTA lebih bagus EDTA. Karena EDTA ini bagus selain dia fungsinya sebagai antikoagulan universal untuk hematologi, dia memiliki keuntungan pertama mempertahankan morfologi sel darah. Yang kedua mencegah clamping trombosit. Nanti pada ada kasus tertentu yang mana peka trombositnya terhadap EDTA, dia mengalami clamping juga, bisa diganti dengan sitrat nanti ya sebagai antikoagulannya. Kita lanjut teman-teman di alat. Kaca objek itu bersih, bebas debu dan lemak. Kemudian kaca penggeser darah. Bagian pinggir kaca objek harus rata. Kemudian pipet Pasteur digunakan bila sampel darah vena. Lancet dan jarumnya langsung bila sampel darah kapiler. Nah, ini contoh gambar memotong kaca penggesernya dengan memotong sudut-sudut di pinggirnya ya kan. Sehingga ada ruang nanti hapusan darah tidak melebar sampai ke samping pada saat dibentangkan. Nah, lanjut kita ke teknik pembuatan sediaan hapus. Yang pertama, teteskan satu tetes kecil darah di objek gelas dengan garis tengah tidak lebih dari 2 mm langsung dari jari pasien bila yang digunakan darah kapiler, atau menggunakan pipet Pasteur bila menggunakan darah yang telah dicampur antikoagulan. Nah, ini kalau saya sih secara pribadi tidak tidak menggunakan darah yang bulat, tapi saya malah meneteskannya memanjang dari kanan ke kiri. Ya kan, di objek gelas. Jadi memanjang, membentuk garis. Itu lebih mudah nanti pada saat darah tadi dibentangkan dengan kaca penghapus. Oke, lanjut lagi. Kita pindah ke teknik pembuatan sediaan hapus. 2, dengan tangan kanan letakkan kaca objek lain penggeser darah di sebelah kiri tetes darah tadi. Gerakan ke kanan sampai mengenai tetes darah. Tunggu sampai darah menyebar pada sisi kaca penggeser. Nah, ini yang tadi yang saya katakan, apabila dia tetesan bulat dia agak lambat. Tapi kalau kita sudah membuat tetesannya memanjang, dia lebih cepat memanjang, menyebar ke samping. Tunggu sampai darah mencapai titik kira-kira setengah sentimeter dari sudut kaca penggeser. Ya kan? Lalu kemudian teknik pembuatan sediaan hapus nomor 5. Segeralah geser ke kiri sambil memegang miring pada sudut 30-45 derajat, jangan menekan kaca penggeser. 6. Biarkan kering di udara. 7. Tulis nama pasien dan nomor identitas. 8. Fiksasi dengan metanol. 9. Lanjutkan ke pengecatan. Nah, ini gambar contohnya cara teknik pembuatan hapusan darah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi darah di kaca penghapus ditarik ke belakang, lalu darah menyebar, lalu dorong. Kita pindah. Hapusan yang sudah jadi adalah seperti ini. Ya kan? Ada yang sudah diwarnai, ada yang belum diwarnai. Nah,
pastinya membuat hapusannya ini menggunakan kaca penghapus yang memang benar-benar bagus, sehingga tidak memberikan hasil yang kurang bagus. Karena kalau kaca penghapusnya pecah berarti harus diganti ya. Bisa juga kalau ingin yang lebih tipis bisa menggunakan cover glass. Saya lebih senang menggunakan cover glass karena hasilnya lebih merata dan tipis. Tapi bisa juga saya sering menggunakan objek glass. Nah, jadi kalau sudah yang mahir, tidak perlu memotong ujung sudutnya karena memang membuat hapusan darah itu tidak akan di margin pinggirnya tidak akan terisi kalau memang sudah terbiasa membuat hapusan darah. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, ini hal yang mempengaruhi hasil dari sediaan hapus. Pertama, kondisi kaca objeknya. Apabila baru, bagus, dan tidak ada kerusakan atau misalnya gesekan selama di pengepakan, kadang-kadang juga kurang bagus itu. Ada kayak ada pelangi, nah itu kurang bagus. Ini yang baru yang paling bagus. Kemudian kaca objek harus kering, bersih, dan bebas dari lemak. Dan sisi terpendek, kaca objek untuk menggeser darah harus rata. Kemudian yang ketiga, kemiringan kaca penggeser darah dan kecepatan menggeser mempengaruhi ketebalan sediaan. Itu sudah saya jelaskan di materi sebelumnya tentang pembuatan sediaan hapus darah. Kita lanjut lagi teman-teman, hal-hal yang mempengaruhi hasil dari sediaan hapus. Nah, ini saya tambahkan gambar di sini biar terlihat bahwa sudut itu mempengaruhi ya. Semakin kecil sudut kaca objek penggeser atau semakin lambat menggeser, maka hasil sediaan semakin tipis. Tipis ya. Hati-hati dengan pasien yang anemia, itu darahnya lebih encer sehingga darahnya dikurangi sedikit. Karena kalau darahnya seperti biasa kita biasa dengan darah HB12, sementara pasiennya anemia HB-nya 5 atau 4, itu dikurangi setengahnya. Karena kalau kita membuat sediaan, dia akan membentuk lapisan tipis yang terus sampai ke ujung dan tidak berujung sampai habis. Tetap dia tidak memiliki ekor. Nah, ini bila anemia. Tapi bila pasiennya polisitemia, darahnya ditambah sedikit karena akan pendek nanti karena pekat. Nah, itu bedanya teman-teman kalau berdasarkan pengalaman cara membuat sediaan hapus. Bila anemia, darah yang diteteskan dikurangi. Apabila polisitemia ditambah sedikit dari darah yang biasa kita meneteskan sekitar HB12 sampai 14. Oke, lanjut lagi kita ke ciri-ciri sediaan hapus yang baik. Pertama, sediaan tidak melebar sampai tepi kaca objek. Panjangnya setengah sampai 2/3 kaca objek. Kemudian pada sediaan harus ada bagian yang cukup tipis untuk diperiksa. Pada bagian itu eritrosit tidak menumpuk dan tidak menyusun gumpalan, yaitu rulok formation nanti ya, seperti tumpukan uang logam. Kita pindah ciri-ciri sediaan hapus yang baik lagi. Yang nomor 3, pinggir sediaan harus rata, tidak boleh ada bergaris-garis atau berlubang-lubang. Kemudian yang keempat, ujung sediaan tidak boleh seperti bendera robek atau sobek. Yang kelima, penyebaran leukosit tidak boleh buruk. Leukosit tidak boleh menumpuk pada pinggir atau tepi sediaan. Jadi kalau kita melihat ya, nanti di sediaan hapus, itu leukosit apabila di ujung dia besar-besar dan rusak. Kemudian yang di bagian yang sebelum ujung ideal itu leukositnya morfologinya baik. Tapi begitu mendekati yang bagian awal atau kepala atau bagian yang kita mulai menggeser, semakin ke ujungnya ketebalnya, maka leukosit semakin mengecil dan morfologinya sulit dilihat. Jadi pada prinsipnya leukosit itu di bagian kepala itu kecil, membesar hingga pada ekor dia membesar dan rusak. Nah, seperti itu kira-kira leukosit nanti ya. Eritrosit juga seperti itu. Eritrosit kecil-kecil di awal, di bagian ideal nanti yang dia terpisah satu-satu, di bagian ekor dia tidak bagus. Karena di situ dia juga membentuk seperti ubin nanti ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh ADT mempunyai 3 bagian pada prinsipnya, yaitu pada kepala, badan, dan ekor. Nah, di antara badan dan ekor, sebelum ekor, itu adalah zona ideal untuk dilihat. Jadi sebelum ekor nanti dilihat. Nah, ini saya tambahkan juga
2 sediaan apus yang bentuknya hampir persegi 4. Kalau yang awal itu kayak seperti lonjong ya. Nah, itu. Ini yang bentuk ideal ya. Nah, kemudian lanjut kita masuk ke pewarnaan. Nah, pewarnaan di sini kita perlu pewarnaan polikromatik ya, teman-teman. Jenis pengecatannya bisa menggunakan cara Romanowski. Romanowski bisa, Giemsa bisa, Wright bisa, Migron-Wall bisa, atau menggunakan Kwiat-Diong. Nah, ini kebetulan ini Romanowski yang dibahas. Prinsipnya, pengikatan zat warna tergantung komponen kimia sel dan pH media cat. Jadi, sel itu memiliki afinitas yang berbeda-beda terhadap cat. Cat yang ini ada yang catnya basah, ada yang catnya asam, ada yang catnya netral nanti. Jadi dia akan menyerap. Dalam pH 6,8, komponen sel bersifat asam akan mengikat warna basa. Basofilik artinya dia menyukai zat warna basa. Seperti inti sel, DNA, granula basofil, sitoplasma, RNA terwarnai biru ungu oleh methylene blue. Warna basa si methylene blue ini. Kemudian lanjut lagi kita ke pewarnaan masih. Komponen basa seperti hemoglobin, granula iosin, eosinofil kan, terwarnai jingga sampai warna merah muda oleh iosin karena dia bersifat asidofilik, warna asam yang diambil. Ya, jadi warna asam yang diambil dari zat warna iosin. Nanti apabila zat warna keduanya ini digabungkan maka akan menghasilkan netral, netrofilik nanti. Jadi sel yang netral memiliki komponen yang netral tadi dia akan menyerap cat yang netral. Makanya disebut nanti dengan netrofilik. Selnya adalah netrofil. Variasi pengecatan Romanowski seperti metode Wright, Leishman, Giemsa ini adalah pengecatan yang lain. Walaupun sama. Kemudian kita pindah B, pengecatan dengan Wright-Giemsa. Wright-Giemsa ini kita di sini melihat pertama cat Giemsa diencerkan dengan buffer dengan perbandingan 1 bagian cat 4 bagian buffer. Sediaan dilakukan di rak tempat pengecatan. Yang ketiga, genangi sediaan dengan metanol, biarkan selama 5 menit atau lebih, buanglah larutan metanol dari kaca, biarkan kering udara. Lanjut lagi. Genangi dengan cat Wright selama 2 menit. Lalu bilas dengan air suling. Nah, kalau saya sih menggarisbawahinya di sini, Wright itu catnya sudah konsentrasi metanolnya tinggi ya. Jadi menurut saya sih tidak usah lagi menggunakan metanol untuk fiksasinya. Cukup langsung dengan Wright, kita tumpahi Wright selama 2 menit atau 1 menit untuk fiksasi. Nah, setelah itu buffernya Wright itu diganti dengan Giemsa yang sudah diencerkan dengan buffer. Ini pula standing. Jadi kalau saya melihat bacaannya ini, yang dimaksud dengan pemilik ini, bahwa ini adalah pula standing Wright Giemsa. Ya, jadi menggabungkan Giemsa dengan Wright sehingga kekurangan Giemsa dan Wright ini dapat diminimalkan. Nah, genangi dengan cat Giemsa yang sudah diencerkan, biarkan selama 20 menit lalu bilas dengan air suling. Letakkan sediaan vertikal dan biarkan mengering pada udara. Nah, ini plus standing namanya, counter stand ya. Kita lanjut teman-teman, hal yang perlu diperhatikan pada pengecatan. 1, darah harus benar-benar kering pada saat digenangi dengan metanol, fiksasi. Karena kalau belum kering, maka darah bisa terkoyak karena terkena cairan metanol. Ya, ini kan atau mungkin berubah bentuk selnya nanti karena belum kering. Yang kedua, saat digenangi Wright, sediaan tidak boleh kering. Nah, jadi pada saat digenangi Wright, sediaan tidak boleh kering karena kalau mengering zat warna susah dibersihkan. Jadi solusinya seperti ini teman-teman. Teteskan zat warna Wright sampai menutupi seluruh objek gelas. Jangan cuma di sediaan darahnya saja. Membentuk nanti cembung. Karena kalau tidak seperti itu, maka zat warna Wright akan mengering. Atau juga posisinya harus mendatar supaya tidak boleh miring, supaya zat warna tidak jatuh ke samping. Misalnya
mejanya harus rata ya, persis dengan periksa dengan waterpass nanti. Lanjut lagi teman-teman. Nah ini sediaannya untuk penghitungan bisa kita bisa lihat di sini mulai dari head, kemudian ada tail, kemudian ada body yang di tengah ya. Counting area itu adalah sebelum dari ekor, mendekati ekor tapi sebelum ekor. Ini zona observasi, zona pemeriksaan. Jadi sel darah merah terpisah-pisah yang kita cari atau hampir bersentuhan. Jangan sel darah merah yang ini kita bisa melihat di gambar pertama. Itu yang terpisah-pisah, itu yang paling atas ya kan, gambar yang hapusannya. Apabila kita memeriksa yang di bawah kanan, gambar bawah kanan, itu adalah yang menciut dan agregasi. Ini di bagian yang tebal. Tapi apabila kita memeriksa di ekor, eritrosit bentuknya tidak lagi bulat atau cakram bikonkap, tapi bentuknya seperti ubin ya. Nah ini kira-kira contoh di mana kita harus melakukan pemeriksaan sediaan hapus. Nah ini saya tambahkan gambarnya ini biar teman-teman lebih jelas melihatnya. Jadi di sini memang murni saya tambahkan sudah beberapa gambar dan ilustrasi supaya materinya lebih menarik ya kan. Nah, lanjut lagi kita teman-teman. Pemeriksaan dengan perbesaran kecil objektif 10 kali ini untuk melihat kualitas hapusan. Yang pertama, penilaian kualitas hapusan darah yaitu dengan cara melihat distribusi eritrosit dan leukosit terpisah, tidak menumpuk dan kelamping. Tidak boleh menumpuk ya. Eritrosit, leukosit terpisah satu-satu bagus idealnya dan tidak ada kelamping dari platelet. Yang kedua, penaksiran jumlah leukosit dan eritrosit. 5 leukosit sama dengan 1000 eritrosit per milimeter kubik atau 1 kali 10 pangkat 9 sel per liter. Ini oleh OCJ 2000. Nah ini penting ya. Kita tinggal menaksirnya 5 leukosit itu setara dengan 1000 eritrosit per milimeter kubik darah. Lanjut teman-teman, pemeriksaan dengan minyak imersi lensa objektif 100 kali. Nah ini yang penting, disinilah yang utamanya. Pertama yang kita lihat adalah eritrosit. Melihat variasi morfologinya. Ya, variasi morfologinya kita lihat. Yang tadi sudah ada dimunculkan yang di awal-awal kan ada variasi selnya. Apakah nanti ada ditemukan Sigar cell atau ditemukan teardrop cell atau sickle cell atau anulosit atau basophilic stifling atau sel-sel lain. Ada yang misalnya eritrosit besar, eritrosit kecil, eritrosit sedang. Atau nanti yang lebih pucat, kemudian normal, ada yang hiperkrom. Jadi ini variasinya kita lihat, anisositosis, folliculositosis dengan polikromasi. Yang kedua, kita lihat leukosit, yaitu perhitungan diferensial. Dan dicari apakah ada kelainan morfologi abnormal. Kita lihat Difkonnya, apakah nanti neutropenia atau neutrofilia atau limfovenia, limfositosis, basofilia, eosinofilia. Mungkin ini bisa terjadi atau shift to the left, pergeseran ke arah kiri atau nanti anemia Felger-Huet. Kelainan Felger-Huet atau Myhaglin atau kelainan-kelainan lain termasuk di situ nanti leukemia. Dominasi yang mana? Apabila dominasinya itu sel-selnya yang lebih matur, kemungkinan leukemia nanti leukemia kronis. Tapi kalau sel-selnya yang imatur, itu adalah leukemia akut. Jadi dibagi dua, apakah kasusnya limfositik atau granulositik. Nah, jadi seperti itu kira-kira teman-teman leukosit. Atau nanti ada granulat toksik, teman-teman, perlu konfirmasi. Kemudian vakuolat neutrofil bisa juga dilihat. Nah, kemudian nomor 3, trombosit. Nah, ini perhitungan jumlah dan kelainan morfologinya. Jadi trombosit ini kita melihat jumlahnya berapa, ya kan? Lalu kelainannya. Nah, kelainannya apakah nanti ada dia mengalami clumping atau giant cell atau trombositnya mengalami hal-hal yang lain seperti dia mengelompok. Nah, ini penting, teman-teman. Jadi kita tinggal melihat nanti secara morfologinya bagaimana si trombosit. Misalnya trombositnya besar,
atau giant cell. Giant cell ini mungkin hampir mirip-mirip nanti pembacaannya nanti di hematologi analyzer, di histogramnya salah baca nanti, terbaca eritrosit kecil. Demikian juga eritrosit kecil nanti akan terbaca atau fragmen sel akan terbaca oleh trombosit. Kemudian yang keempat, adanya deteksi parasit darah. Kalau nanti ada ditemukan Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, atau Plasmodium lain. Bisa juga kalau yang kasusnya bukan di negara Indonesia, seperti adanya trypanosoma kan dalam darah. Nah, ini parasit atau yang lain-lain, misalnya Babesia. Ini deteksi adanya parasit. Cuma parasit yang paling sering ditemukan Plasmodium falciparum atau vivax. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan kita akan menemukan filaria, walaupun kasusnya jarang. Lanjut lagi teman-teman. ADT memiliki nilai yang sangat besar untuk diagnosis berbagai penyakit darah, baik primer maupun sekunder karena penyakit lain. Ini penting sekali ya. Makanya ADT ini idealnya rutin dikerjakan pada pasien-pasien yang baru masuk di IGD dengan kelainan dari darah rutin. Kalau tidak ada kelainan darah rutin, tidak perlu di ADT. Kemudian yang kedua, ADT masih dilakukan pemeriksaan manual pada laboratorium yang belum memiliki alat hematologi otomatis dan pembuatan slide otomatis. Jadi di sini ada beberapa unit pelayanan, misalnya di sebuah rumah sakit kecil, itu pemeriksaan masih menggunakan manual, tidak punya hematologi analyzer, bisa di ADT. Tapi ada juga yang menggunakan hematologi analyzer yang 3 VART, itu perlu juga di ADT. Atau nanti menggunakan hematologi analyzer yang 5 VART, yang sudah DIFCON-nya 5 DIF. Bisa juga, atau juga nanti yang lebih lengkap lagi, hematologi analyzer yang di atas lagi, yang menggunakan fluorescence. Jadi membedakan eritrosit kecil dengan trombosit dengan fluoresen, ya, pemberian fluoresen, maka akan dibedakan nanti trombosit berfluoresen sementara eritrosit tidak berfluoresen, misalnya ini. Atau juga menggunakan hematologi analyzer yang lebih lengkap lagi, yang sudah mampu membedakan tiap-tiap sel dan membuat hapusan darah secara otomatis serta mewarnainya, teman-teman. Nah, ini hebat nanti. Kemudian untuk konfirmasi slide otomatis masih memerlukan pemeriksaan manual. Ya, ini penting. Jadi ada pembuatan teknik pembuatannya seperti pada gambar ini. Ada sudah beberapa alat pembuatan slide otomatis seperti Menre K8000. Jadi di sana dia memeriksa secara hematologi, dilanjutkan dengan membuat sediaan hapus dan diwarnai. Nah, dan memang ada juga mikroskop yang menyimpan database tentang kelainan-kelainan hematologi. Jadi saat kita periksa, dia bisa sudah memberikan informasi bahwa kelainannya ini matching dengan yang dia simpan di database. Nah, ini mikroskopnya sudah levelnya tinggi, mungkin kita tahu harganya kurang lebih 1,5 miliar mikroskopnya, dan menggunakan penggeraknya itu seperti kita menggerakkan kendali helikopter itu. Dia ada itu lensanya, kemudian dia sudah dilengkapi dengan kamera, dan memang mikroskopnya ini ya lumayan lah, sudah canggih sekali. Nah, kira-kira itu saja teman-teman materi yang kita bahas pada hari ini tentang peranalitik dan hapusan darah tepi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di sana, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak. Semoga memberi manfaat dan bertambah ilmunya, terutama teman-teman yang berkecimpung di bidang hematologi. Jadi memberikan ilmu baru atau menambah kecakapan dalam bekerja di laboratorium. Oke, itu saja dari saya, semoga memberi manfaat. Saya Ahmad Lai pamit, sampai jumpa. Bye. Next, kita bahas materi yang lainnya tentang hemostasis kayaknya ini. Mungkin ya nanti.